Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aminuddin. Saya dari mahasiswa STAI Al-Falah Banjarbaru. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam bahasa Indonesia. Ya, langsung saja. Materi pertama. Materi yang pertama, penggunaan kata di. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama merupakan kata depan atau kata apresiasi. Yang kedua merupakan kata imbuhan, kata kerja pasif yang dimaksud dengan kata depan dan kata apresiasi yang dimaksud untuk suatu tempat, waktu, dan suasana. Maka penggunaan kata di harus dipisah seperti contohnya di jalan, di masjid, di sekolah, dan lain-lain. Sedangkan kata imbuhan, kata kerja pasif menggunakan kata di harus digabung seperti contohnya dimakan, diminum, disayangi, dan lain-lain. Sambungan materi kedua yaitu tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi atau situs formal. Yang kelima, mengadakan penyuluhan bahasa Indonesia. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia itu harus sesuai situs dan kondisi. Dan menggunakan bahasa Indonesia itu juga sesuai kaidah, maka dianggap baik dan benar. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia seringkali dianggap rumit. Kenapa? Yang pertama, karena banyaknya warga negara Indonesia yang belum mampu memahami serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, karena masih banyak warga Indonesia yang merasa malu dan gengsi menggunakan bahasa Indonesia dan malahan mereka berbangga diri menggunakan bahasa asing. Diperbolehkan kita mempelajari bahasa asing, hanya saja jangan sampai kita mengurangi rasa cinta kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Adanya upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi bahasa gaul. Yang kedua, menghilangkan rasa malu dan gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan berbasis bahasa Indonesia seperti kita belajar dan mengajar. Ya, selanjutnya yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa dalam Republik Indonesia sangatlah penting. Adapun fungsinya, yang pertama sebagai lambang kebangsaan, yang kedua sebagai identitas bangsa, yang ketiga mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya akan budaya, suku, dan bahasa, maka tentu bahasa Indonesia berfungsi sebagai persatuan kita semua. Yang terakhir, ragam bahasa. Ragam-ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Dan bahasa yang digunakan berbeda-beda di situasi fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu bangsa, selain berbagai macam bahasa daerah, bahasa Indonesia memiliki ragam. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia itu sendiri tergolong menjadi dua macam. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Macam-macamnya. Yang dimaksud bahasa Indonesia yang baku ialah digunakan pada situasi formal seperti berpidato dan acara resmi. Sedangkan yang dimaksud bahasa Indonesia yang tidak baku digunakan pada kehidupan sehari-hari di situasi yang tidak resmi dan ditinjau dari media atau sarana. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari dua. Yang pertama, lisan, yang kedua, tulisan. Dan ada pembagiannya. Yang lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan dari lisan dan terkait ruang dan waktu sehingga sesuai dengan pengucapan dan melakukan pembicaraan kepada seseorang dalam bentuk bahasa Indonesia.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup materi pada hari ini, saya ada pantun buat kalian semua. Pisau di dapur harus diasah supaya dagingnya dapat dicacah. Belajarlah tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Salah hilapnya mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan saya. Jangan lupa di subscribe and like with comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.